saya tambahkan ini wireless. Ini saya ambil WRT300. Kemudian kita hubungkan ke switch di sini ke fase Ethernet 0/1. Kemudian kita hubungkan ke Ethernet 1. Kemudian di sini kita tambahkan klien sini misalkan. Kemudian di sini nah di sini ini VLAN 40. VLAN 40 namanya adalah umum. Jadi ini umum. Jadi nanti kita tambahkan. Kemudian untuk umum ini IP-nya adalah berapa ya? 192.168.40.1. Berarti untuk wirelessnya IP-nya adalah 40 titik yang terakhir 254/24. Jadi nanti wirelessnya ini dia akan memberikan IP secara otomatis. Nah nanti kita bikin DHCP servernya dari router sini. Dari router sini. Oke, di sini saya share screen lagi. Nah, di sini kita buat dulu di sini VLAN 40-nya belum ada di switch SW1. SW1 saya klik langsung saja. Kemudian ke CLI, kemudian enable configure terminal. Nah, di sini saya buat dulu VLAN 40. Name umum exit. Nah, kita sudah menambahkan. Kemudian untuk VLAN 40 ini dia terhubungnya ke interface apa? Ini interface-nya ya. FA0/1. Oke. Berarti kita masuk ke interface FA0/1. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 40. Exit. Nah, setelah kita konfigurasi pada switch, kemudian kita lanjutkan ke router. Kita harus konfigurasi router. Kita buat gateway-nya di sini. Ya, kita klik pada router, klik desktop, terminal, oke. Enable configure terminal. Kemudian kita cek dulu do show IP interface brief. Nah, ini belum ada interface gigabit Ethernet 0/0.40 ya. Jadi kita buat dulu. Dan interface gigabit Ethernet 0/0.40.
encapsulation.1q40 IP spasi address 192.168.40.1. Kita pakai yang pertama saja, sama seperti yang lain. Slash 24.255.255.255.0 exit. Nah, kita sudah membuat. Cara mengeceknya gimana, Pak? Do show IP interface brief. Nah, ini IP-nya sudah masuk ya. Nah, supaya karena ini terhubung ke wireless, ke umum ini, di sini ada wireless. Nah, kita bikin DHCP servernya, kita buat DHCP servernya di router. Caranya adalah IP DHCP pool. Nama poolnya adalah WiFi umum. Networknya kita masukkan. Networknya berapa? Networknya 192.168.40.0. Subnet masknya berapa? Slash 24, Pak. 255.255.255.0. Default router. Default router ini berapa? IP-nya tadi di titik 40, 40.1. Berarti 192.168.40.1. Nah, karena di sini kita belum ada DNS-nya, jadi DNS-nya kita nggak usah dulu. Kalau sudah kita exit. Oke. Nah, supaya IP ini dapat terhubung ke si wireless router ini, berarti kita klik pada wireless router. Nah, di sini teman-teman bisa terlihat. Nah, saya perbesar. Kemudian pilih ke GUI. Nah, di sini supaya IP-nya itu dapat menggunakan IP DHCP client, ini ada ini kan sudah ada IP-nya ya, statik namanya, teman-teman. Ini IP-nya statik, kemudian sebuah wireless itu biasanya dia mempunyai DHCP server sendiri. Contohnya di sini, dia punya DHCP server, posisinya adalah enable. Nah, berarti supaya wireless ini dapat IP dari router tadi, yang interface gigabit Ethernet 0/0.40, maka DHCP server ini harus kita disable atau matikan. Ya, kalau sudah coba kita cek dulu. Ini kita close, dia dapat IP nggak? Nah, IP-nya masih ya, teman-teman terlihat 192 yang LAN 168.0.1. Nah, berarti kita harus ganti IP-nya dulu secara manual yang ini. Nah, cuman oh ini ya masih enable. Ini kita disable dulu ya, teman-teman. Disable kemudian disimpan. Save setting. Disable, save setting. Kalau sudah kita close. Coba kita arahkan. Nah, IP-nya masih dapat ya. LAN 192.168.0.1. Jadi masih bawaan. Oke, berarti kita harus isi IP-nya tadi secara manual sini. Tapi DHCP servernya dia sudah disable. Caranya adalah 192.168.40 titik satu kan tadi dipakai buat router. Berarti kita 40.2. Subnet masknya ini 255.255.255.0 disamakan juga. Kalau sudah kita save setting. Nah, setelah save setting, kita pindah ke wireless, teman-teman. Nah, di sini ada network mode. Ini mix, nama network name-nya atau SSID-nya kita isi. Misalkan WiFi ST misalkan. Kemudian di sini ada SSID broadcast-nya enable. Kalau sudah disimpan. Save setting. Nah, kemudian di sini ada wireless security. Supaya wireless-nya tadi, akses point-nya tadi aman, maka kita hotspot-nya aman, kita buat password. Passwordnya misalkan apa nih?
Misalkan passwordnya Indonesia. Kalau sudah kita save setting. Kalau sudah di save setting, kita close. Nah, ini IP-nya sudah 42 ya, karena tadi kita ganti secara statik. Kemudian kita hubungkan nih teman-teman, supaya laptop ini bisa terhubung ke wireless ini. Nah, wireless ini tadi dapat DHCP-nya dari mana? Dari sini teman-teman, dari router. Jadi dari sini dia nyambung ke sini, terhubung ke interface gigabit Ethernet 0.40. 0/0.40. Nah, nanti dapat IP-nya dari sini. Nah, ini sekarang kita hubungkan dulu. Secara default laptop itu menggunakan koneksi LAN-nya adalah menggunakan local area network. Jadi kita harus ganti menjadi adapter. Caranya adalah saya matikan dulu laptopnya, klik pada LAN card, klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Sampai ke bawah dilepas. Nah, jadi di sini modulnya kosong, tidak ada LAN cardnya. Kemudian supaya ada WiFi-nya gimana, Pak? Yang di bawah sini, yang ini ada seperti senapan. Nah, ini kita klik kiri, tahan, seret ke atas, taruh pada kotak tadi yang kosong, lepas. Nah, ini sudah terpasang. Setelah sudah terpasang, kita on-kan laptopnya. Kemudian setelah kita on-kan, baru kita hubungkan. Caranya adalah klik desktop, kemudian PC wireless, pilih connect, tunggu beberapa saat, dia akan melakukan scanning. Harusnya ada nama WiFi, WiFi SP. Nah, ini ada nih. Kita pilih connect, kita masukkan passwordnya. Indonesia. Indonesia, pilih connect atau klik connect. Nah, ini sudah terhubung teman-teman tuh. IP-nya berapa Pak? IP-nya coba kita cek tuh. IP-nya 192.168.43 nih. Jadi IP-nya sudah dapat dari DHCP. Nih, tuh kalau nggak percaya. DHCP, IP-nya 192.168.43. Default gateway-nya 41. Kita tambahkan lagi, matikan dulu, kita ganti modul, jadi modul WiFi, kita enter, kita nyalakan, kita hubungkan, desktop, PC wireless, klik connect, dia akan lakukan scanning, tunggu beberapa saat, muncul WiFi aspek, klik connect, kita masukkan passwordnya Indonesia, klik connect. Nah, ini sudah terhubung juga. Tuh, sudah terhubung ya. Satu lagi, misalkan di sini ada umum, ada tamu misalkan, dia mau ngakses ke WiFi. Nah, ini sudah terpasang wireless LAN-nya, pilih desktop, pilih PC wireless, pilih klik connect, tunggu beberapa saat, muncul, klik connect, masukkan passwordnya, Indonesia, klik connect, close. Nah, ini sudah dapat IP-nya teman-teman. IP-nya berapa Pak? Kita cek. Klik IP. Nah, di sini bisa terlihat IP address 192.168.40.6. Oke. Supaya ini kita ping. Ping ke staf sini. IP-nya 192.168.10.10. Tuh, terhubung kan? Tuh, terhubung ya. Terhubung ke PC, sorry, ke VLAN 10 staff. Kita ping lagi ke VLAN 20. 20 itu 2010. Nah, reply kita tambahkan lagi. Kita ping lagi ke VLAN mahasiswa terhubung. Kemudian saya ping lagi ke VLAN dosen 30.10 IP-nya.
Terhubung? Oke, setelah terhubung, ya sudah terhubung. Misal lagi kita tambahkan lagi di sini. Di sini kita tambahkan lagi ada apa ya? Sini ada server ya teman-teman. Server. Sini fast Ethernet 0/10. Oke, di sini ada server. Server ini dia punya ini sendiri misalkan. Punya VLAN sendiri, misalkan VLAN 50. Ini web server misalkan. Di sini misalkan ada web server. Di sini ada DNS server. DNS server. DNS servernya namanya apa? Misalkan ubs.com. Sini kita hubungkan. Ini juga sama nih. Ini misalkan ini ada web server, ini ada DNS server. Di sini VLAN 50 misalkan. VLAN 50 ini dia server. Oke, caranya seperti tadi, kita buat dulu di sini VLAN-nya. Enable configure terminal. Kita buat dulu VLAN 50 name server. Kemudian kita masuk ke interface. Interface fast Ethernet 0 per berapa nih? 0/10 sama 0/11. Ini ya teman-teman ya. 0/10 sama 0/11. 0/10 sama 0/11. Oke, 0/10 sampai 0/11. Oh, salah. Oh, nggak pakai rank. Salah, salah. Interface, rank, fast Ethernet 0/10 sampai 11. Switchboard, mode, akses. Switchboard, akses, VLAN 50. Exit. Oke, mantap. Setelah kita buat, baru kita sama seperti tadi stepnya, kita buat di routernya juga. Berarti kita enable lagi, configure terminal. Di sini kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0.50. Oke, encapsulation .1q 50. Kita berikan IP addressnya. IP addressnya belum ditulis nih. IP-nya misalnya sini biar beda 10.10.0/24. Oke, berarti IP routernya, IP interface gigabit Ethernet 0/0.50 adalah 10.10.1. Kita pakai slash 24, 255, 255, 255.0. Exit. Dan sekarang IP-nya kita berikan secara manual. Di sini web server dulu. Web server ini yang akan nanti tampil.
IP-nya 10.10, misalkan IP-nya 10.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya berapa? 10.10.1, Pak. Oke, DNS servernya berapa? Servernya ini nih nanti DNS servernya. DNS servernya 10.10.10, Pak. Biar gampang. 10.10 ya, berarti IP untuk DNS servernya adalah, sorry, ini kita edit dulu di service. Di sini ada namanya HTTP. Ini HTTP. Oh, bentar lagi habis. HTTP dipastikan HTTP-nya on, HTTPS-nya juga on. Di sini ada namanya index.html, teman-teman. Klik edit. Nah, di sini kita ganti nih, teman-teman. Universitas Bani Saleh. Welcome to Cisco Packet Tracer. Di sini Universitas Bani Saleh. Sistem Informasi Mahasiswa. Dah, kita simpan. Save. This is already file the name. Same override. Yes. Oke, setelah kita konfigurasi DNS server. Kita desktop dulu IP configuration. IP-nya tadi 10.10.10 ya. 10.10, subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya berapa, Pak? 10.10.1. DNS servernya tadi 10.10 ini. Nah, kemudian di sini ada service DNS. Sini DNS service-nya on. Nah, ini IP-nya ini berapa tadi nih? IP-nya web server. Web server IP-nya 10.10.2. Nah, di sini diketik dulu nih. Name-nya ubs.com. Address-nya adalah IP web server 10.10.2. Kalau sudah di-add. Nah, ini sudah di-add. Sekarang kita tinggal testing, teman-teman. Oh, belum. Di sini, di wireless ini belum ada DNS servernya, jadi belum bisa ngakses. Berarti kita harus edit dulu pada router. DHCP servernya kita edit. IP DHCP pool. Nah, di nama poolnya WiFi umum. WiFi umum. Nih ya, tadi namanya nih. Full WiFi umum. Jadi kita harus sama kalau kita mau ngedit. WiFi umum. Enter. Kita masukkan DHCP. Sorry, kita masukkan DNS servernya. Berarti DNS server IP-nya berapa tadi? DNS servernya itu 10.10.10. DNS server IP DNS-nya ya. Tapi ketika kita panggil DNS, itu yang muncul adalah web server gitu. Nah, ini setelah sudah kita masukkan exit. Nah, ini perlu kita ini IP-nya, ini DNS-nya belum masuk, jadi kita harus refresh. Caranya adalah klik static dulu, kemudian klik DHCP. Nanti dia request. Nah, IP-nya sudah terisi ya. 10.10.10. Oke. Sekarang laptop satu juga sama. Kita harus refresh. Caranya gimana, Pak? Klik static, klik DHCP lagi. Dia akan request lagi. Nah, ini sudah terisi. Satu lagi. Refresh, klik static, klik DHCP, request. Nah, ini sudah terisi.
Nah, sekarang kita testing, teman-teman. Tes sini pingubs.com. Nah, hasilnya reply ya, teman-teman. Tuh, sudah reply ping ke ubs.com. Kalau sudah reply, berarti kita bisa panggil ubs.com dari klien ubs.com. Nah, ini Universitas Bani Saleh. Sistem Informasi Mahasiswa Universitas Bani Saleh. Kalau di ini Pak, laptop gimana ya kalau di PC? PC yang VLAN 20 Pak, gimana caranya? Berarti kita harus ke desktop, IP configuration, kita tambahkan DNS servernya 10.10.10. Oke, kalau sudah kita close, X, kita buka komen kalau mau ping dulu ubs.com. Nah, ini reply. Setelah reply, baru kita buka web browser ubs.com. Nah, ini sudah bisa mengakses ke SIM mahasiswa. Begitu pula yang di PC4 nih, file di mahasiswa ini. Kita isi juga DNS servernya 10.10.10. Oke, kita buka lagi ubs.com. Oke, sudah muncul ya.